Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan sebagai para orang tua, para pengurus takmir masjid, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan malam ini kita semuanya dimampukan oleh Allah untuk bisa bersama-sama hadir di majelis yang mulia, insyaallah dengan doa Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang penuh dengan maghfirah dan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kedatangan kita ini sampai nanti kita pulang ke rumahnya masing-masing. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang manfaat barokah, keluarga yang barokah, anak-anak yang barokah. Semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah sekalian yang kami muliakan, untuk memantapkan niat kita dalam duduk di majelis ilmu ini dan supaya kita dijerat oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa gemar menuntut ilmu, maka marilah kita baca niat ta'alum, niat memulai pelajaran, memulai pengajian sebagaimana yang diajarkan oleh para salafun saleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Du'a ila al-huda wat-dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masih tetap pada kajian hadis dari kitab Tanbihul Qaul, syarah dari kitab Tubabul Hadis, karangan dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Ghazali. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Hadis yang akan kita pelajari adalah tentang sabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naumul 'alim afdalu min ibadatil riyad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya naumul 'alim, tidurnya orang alim itu afdal, lebih utama
min ibadatil jahil, daripada orang ibadah tapi dia tidak tahu ilmu ibadah. Tidurnya orang alim, tidurnya orang yang tahu ilmu lebih utama dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah tapi dia tidak tahu tentang ilmu ibadahnya. Tentu orang yang alim itu orang yang tahu tentang ilmu-ilmu yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dia melakukan semua amaliyah ibadah itu tahu ilmunya. Maksudnya tidak hanya masalah ilmu-ilmu bab sholat. Kalau kita bicara ibadah itu kayaknya tentang sholat gitu, bukan? Ya, ibadah itu amaliyah perbuatan yang apabila dijalankan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah itu perbuatan yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi dan dikerjakan, maka itu adalah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang tahu ilmu tentang ibadah, kemudian dia itu tidur, tidurnya orang ahli ibadah, tidurnya orang yang tahu ilmu tentang ilmu syariat itu lebih utama dibandingkan dengan orang ahli ibadah tapi dia tidak tahu ilmunya. Ini sudah sering saya sampaikan bahwasanya sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bercerita mengisahkan ini. Pada satu hari kanjeng Nabi Muhammad SAW mau masuk masjid. Ketika mau masuk masjid, kok ternyata kanjeng Nabi Muhammad itu tahu iblis sedang berada di pintunya masjid. Pintu masuk masjid. Nabi Muhammad heran, kok ono iblis tengok-tengok di ngarepe masjid, di pintunya masjid. Disapa sama kanjeng Nabi. Wah iblis, kok kemarin awakmu kok ono di tengok-tengok di jero, di sini lawangnya masjid. Apa gerangan yang sedang kamu lakukan? Kemudian iblis menyampaikan, iya, saya sebenarnya mau mengganggu orang. Nah terus kan biasanya kamu suka mengganggu orang yang ahli ibadah, orang-orang yang sedang ibadah di masjid. Tapi sekarang kamu kok gak masuk ke masjid, kenapa? Iya, wahai Nabi, saya itu biasanya mengganggu orang-orang yang sedang ibadah di masjid supaya orang itu tidak khusyuk dalam ibadah sholatnya. Paling-paling ketika takbir Allahu Akbar pertama kali itu khusyuk. Begitu baca Al-Fatihah, baca surat Bismillah, pembukaan dan karatu itu dan seterusnya. Khusyuk, hilang khusyuknya, diganggu oleh iblis. Nah, paling itu terus Nabi Muhammad menyampaikan, ya sudah, ganggu itu orang-orang di masjid itu. Tidak bisa, wahai Nabi. Hari ini saya nggak bisa ganggu orang yang di dalam masjidnya dan ibadah dan sholat. Dan kenapa? Sebab begitu saya mau masuk di pintu masjid itu ada orang alim, orang yang tahu ilmu agama sedang tidur. Dan kenapa? Dalam orang ahli ibadah, orang lagi sholat itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berzikir, tidak akan orang berzikir itu tidak akan sepi dari lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diliputi oleh para malaikat. Kok kamu tidak berani? Kenapa? Iya, itu adalah orang tidur itu, orangnya alim. Loh, bukankah orang alim itu sedang tidur? Kalau orang tidur itu kan berarti lupa dengan Allahnya. Ya, tidur ini, tidak wahai Nabi. Ini orang alim ini tidur, tapi sebelum dia tidur dia tahu tata caranya tidur. Ya, wudhu dulu, baca doa, baca wirid, baca aurat, baca kursi dan seterusnya. Maka saat dia tidur, maka dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan orang yang sholat itu. Ya, maka saya nggak berani masuk wahai Nabi gara-gara di pintu masjid itu ada orang ahli, orang pintar ilmu yang dia tahu ilmunya meskipun dia sedang tidur. Nah, kalau kita bicara tentang babnya bab ilmu, berarti orang yang punya ilmu, orang pintar, orang tahu ilmu syariat itu lebih utama dibandingkan dengan orang ahli ibadah. Kenapa? Orang ahli ibadah itu biasanya ngawur, nggak tahu ilmunya ngawur, penting
sembahyang, gitu kan. Sampai dilanggar-langgar. Kenapa? Terus pokoknya di luar betul tidak bisa. Ambil contoh, kinter-kinter. Ya, ini biasanya terjadi di masyarakat di mana-mana itu. Biasanya, kalau seumpama imam sholat nih, contoh imam sholat lagi salah, kurang rokaatnya sih. Meskipun habis ini rokaat kedua mestinya dia harus tahiyat awal, gitu, tahiyat. Kok lali imam ngadeg? Makmumnya kedangan apa? Memberitahu, lek sing jalan ucapakan subhanallah, sing asri. Napa? Tepuk tangan ya? Tepuk tangannya apa? Tepuk tangan. Napa? Ngeten nggih. Ngeten. Kalian ini begini. Nah, terus pertanyaannya ngeten. Biasanya lek wonten imam salah, makmumnya subhanallah, imamnya gak mikir ngomong, gak krungu, terus saya bablas. Begitu mari sembahyang mami, imam salah ya. Kayak gitu. Ngeten biasa. Mami mau salah mama nangis. Loh, kira-kira ini sing bener sing ndi? Imamnya bener, apa makmumnya sing bener? Nah, inilah fungsinya orang sama-sama belajar. Imamnya wajib belajar, makmumnya dia wajib belajar. Nek imamnya salah, makmumnya wajib milih subhanallah. Tapi dilihat, kalau imamnya itu kira-kira contoh, pas mestinya dia itu tahiyat, kok tahiyat awal, kok nggak tahiyat awal terus mau ngadeg. Nek imam itu wis kadung ngadeg jejeg, belum itu panjenengan pun ngomong subhanallah, subhanallah. Waduh, kok imam ini sing ada itu kacau nih, sampai akhirnya mau batin. Oh, imamnya orang ngerti. Ini subhanallah, kok macet aja. Bis, aku tak niat mufaroko. Niat mufaroko, niat pisahkan jamaah, gak jamaah-jamahan sudah dewi ya. Seperti tapi dia gak membubarkan barisannya, tetap sembahyang di barisannya, tapi dia suasana gak ikut jamaah. Lha imam pun ngadeg pun jejer. Panjenengan tetap wajib ikut jamaahnya, imamnya. Kecuali lah imamnya itu kasih berungkuk gitu, sih nama berungkuk tidak sampai jejak. Batas ini pun batas rokok, ya batas rokok. Lah imamnya saat durungi wis kira-kira batas rokok saat durung ini panjenengan subhanallah imamnya ini imamnya model udah ada apa? Belum. Imamnya ngoten kudu rokok ya. Imamnya semua tak ini. Subhanallah, nggak tahu oleh modern, ya batal bayangin. Ya, loh ini kok wonten katanya itu, gitu wonten itu. Imamnya bingung, pakai subhanallah modern tuh, itu ya sama. Batal bayangin. Ya, imam wajib tahu, makmum juga wajib tahu. Nah, ini contoh kecil. Biasanya kan wonten. Terus mau sedang subuh, imamnya nanti gak kunut. Jamaah subhanallah. Imamnya bablas saya sujud. Terus yang apa bilangnya? Sawi. Imamnya wajib sujud, sawi. Makmumnya pun juga ngomong subhanallah. Malah gak boleh diri, buatnya. Jadi semuanya harus ikut imam. Tapi syarat imam itu ngerti. Kan ngerti. Nah, bab kita ini kan penting. Harus wajib dipelajari, imamnya belajar, makmumnya juga harus belajar. Sehingga terjadi apapun di dalam sholat berjamaah itu nggak perlu saling menyalahkan. Ya. Soalnya imam itu, oh ini salah ya, boleh bisa. Ya. Salah biasa, betul gitu. Jadi menungso tempatnya. Al-insanu mahallul khata' wal nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Dia menungso. Ya kalau orang sholat sendiri ya, atau kan, kadang-kadang kalau lagi apa yang salah, kamu mikir dulu, itu jadinya maksudnya kalau kita mau sholat lagi, terutama itu juga, kalau misalkan mau sujud sawi itu,
Yang benar sih. Ya. Baik dengan sholat jamaah maupun sendirian. Ketika sholat sendirian, contoh, terus jumlah rakaatnya lupa. Dikimah oleh terlalu berpapat ya. Ya, dikimah oleh terlalu berpapat. Apa atau lima? Diambil yang paling kecil. Aku mah oleh terlalu berpapat. Berarti ambil 3 yang paling kecil. Loh, berarti lek kakek kok ngomong itu kali bener. Kakek tidak apa-apa. Timbangan itu kurang, lebih baik lebih. Nanti di akhir sebelum salam wajib sujud sawi. Nah, ini masalah sakit boten niat nomor bahasa ada sujud sawi. Nah, ini berarti kan sujud sawi itu sebelum salam. Tadi innaka hamidum majid. Jadi karena assalamualaikum, berarti itu sujud. Allahu Akbar sujud. Subhanallah, subhanallah la ilaha wa la yasud. Saya sudah ngapal nih, ini ngapal. Wajib ini harus tahu, ya. Nah sujud, duduk, sujud nalik, terus duduk, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, sujud sami. Jadi remeh tapi betul penting, tentunya. Sehingga nanti siapapun jadi imamnya ketika saatnya nggak usah gopoh biasa. Oh sebelah ngomong andekan imamnya salah terus malam lupa tidak jadi sapi, jangan jadi sapi diri. Kalau dia nanti imamnya salah soalnya dia nggak ngaji, nggak tadi ya. Nah, ini tempat sholat itu juga hati baiknya. Saya kalau saya ingetan, ngapunten. Ini mungkin terjadi di masyarakat kita. Apa yang dimaksud dengan walimatul arsh? Walimatul urus Manten. Walimatul urus itu mantenan. Yang dinamakan walimatul urus itu adalah acara akad nikah. Walimatul urus itu acara persaksian dalam proses akad nikah. Itu dinamakan walimatul urus. Ini salah paham. Di kampung kita bengi oleh undangan walimatul urus. Di sini apa? Selawatan. Iya. Selawatan berdoa makan terus dapat berkat Muhammad Muhammad selesai. Loh, mana akad nikahnya? Tidak ada akad nikahnya. Itu bukan dinamakan walimatul urus. Sebab walimatul urus itu harus ada proses akad nikah. Itu dinamakan walimatul urus. Biasanya kita injingnya katanya. Injingnya, sekarang injingnya datang Pak Mudin dan keluarganya akad nikah. Siapa yang nyaksikan? Walimatul urus itu prosesnya akad nikah harus disajikan oleh khalayak ramai. Tujuannya, oh ini loh bojone arek iki. Semua masyarakat tahu. Loh, itu nanti dilaksanakan pada waktu resepsi. Resepsi itu tasyakuran manten walimatul urus. Ini masalah ibadah juga ini kan. Sebab proses walimatul urus itu ada ijab qabul akad nikah, itu ada sah dan tidaknya. Contoh ngaku saja. Akad nikah sinten kok oleh Pak Mudin kali napa niku Pak Pengulu disaksikan oleh keluarganya tok. Sing rumah keluarga itu tombo-tombo enggak ero. Bojone sapa sing dikaro. Ya kan? Sehingga masyarakat tanya, "Itu sapa? Bojone kapan ya lek rapi?" Lho ini kok ero-ero fitnah. Sebab dia salah menempatkan walimatul urus. Ini masalah ibadah nih. Kan Pak, sebagian kadang-kadang mantenan itu akad nikah itu mantan istri ini buatan ketinggalan terus buntingan. Ya, masalah akad nikah itu syaratnya sah nikah itu kan harus ada mantan lanang, mantan wedok, ada ijab, ada qabul, ada saksi. Gitu. Jadi kan lepas proses akad nikah ini sebaiknya yang perempuan tidak diketokkan. Diketokkan nama disingkitkan normal disingkitkan ini. Jangan dicampurkan gitu loh, dicampurkan ya saya ingatkan yang di dalam forum itu mantan lanang kali saksi kali undangan.
sing wedok dari belakang dulu di belakang layar. Kenapa? Karena itu masih belum sah, belum muhrimnya. Kan nggak? Begitu selesai, saya terima nikahnya si Fulan dengan mas kawin sekian, halal, ya, diterima, maka dia dikeluarkan perempuannya. Kenapa? Karena sudah sah, sudah ada ijab kabul, dikeluarkan putrinya, disandingkan dengan mantan. Tapi pada umumnya itu sadarnya wanita tabur pun dijajarakan Pak. Nah, ini masalah ibadah nih. Nah, ini yang dimaksud dengan yang tadi itu, masalah ibadah. Ya. Makanya orang alim, orang yang tahu tentang ilmu syariat itu akan ditakuti para setan karena dia tahu ilmunya. Mohon maaf, tidak hanya masalah sholat, tapi masalah akad nikah itu penting. Kan masih ibadah. Sebab begitu akad nikah selesai, itu akan mengandung hukum halal dan haram. Gitu. Kalau akad nikahnya nggak sah, itu bisa halal atau haram? Bisa haram. Kalau dia kumpul dengan istrinya, apa jadinya? Tidak. Anaknya, bayi apa terus? Terus gitu. Maka jadi saksi itu juga berat, ya kan? Harus tahu juga ilmunya akadnya. Makanya kalau saya punya usul nanti, ya, kalau penyintas nikahan itu nanti, itu malamnya itu namanya kirim doa. Mestinya ngoten, kirim doa leluhur, sholawatan, tahlilan, selesai. Besok pagi panjenengan undang minimal satu kampung 40 orang. Dan kanan kiri satu kampung, besok bisa lebih. Supaya mau acara selesai itu muncullah baik. Materi bisa negeri selesai. Perkara nanti malam mau dadakan tasyakuran walimah atau apa itu tasyakuran resepsinya itu sunnah hukumnya. Jadi ngundang walimatul urus itu wajib karena tak untuk persaksian. Bukan maksudnya terus kita antuk itu saja. Tapi ngapunten itu nanti sini sudah menjadi ajar ya. Jadi adat. Tapi adat itu lek salah apa diterusaken. Tapi kalau itu pilih gini. Mestinya itulah yang harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Minimal panjenengan sing sebelum ngerti ini ya nanti dirubah. Ya. Nanti jelas akan beda loh. Ada kok beda ya. Ngapain? Panjenengan kalau tidak ke Malang itu rata-rata kalau balik terus mati begitu. Oh gitu. Makanya begitu saya masuk sini, foto-foto aneh kaget. Iya jelas. Kunci masih urus, tapi kalau mati nih. Di bandar, kirim doa, dikira aja begitu. Ternyata kirim doa itu. Kalau kirim doa nggak wajib, datanya nggak pokok, sunnah selainnya, ya kan? Tapi dia nggak tahu mau ditraining, atau orang yang sudah. Masyarakat apa? Sebagian ngapunten ya. Kadang-kadang yang sebagian paling lelaki itu paham bahasa Arab, di bahasa Arab itu lebih langkung saya ini bahasa Jawa atau bahasa Inggris. Afdol Arab, gitu. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa Jawa, bahasa apapun boleh, yang penting sama-sama bisa dipahami. Sebenarnya bukan masalah bahasanya, ini proses ini, yang penting kan Pak Putih kan sama. Tapi ya bulan Anda saya nikahkan dengan anaknya Pak ini yang nama ini, terus itu halal, jodoh, begitu dia ngomong halal harus cepet, kabil itu. Sing cepet itu kok bentuknya nggak lama-lama gitu. Saya tinggal saya nikahkan Anda dengan saya namanya dengan mas kawin sekian halal. Saya terima jedah ini, itu nggak boleh, itu nggak sah. Makanya ada jumlah harus halal. Saya terima cepet nih. Kali Pak. Meskipun di gawa-gawa si terakhir salah seperti HP, kalau itu saya terima, itu betul nggak apa-apa itu. Saya terima jika dia kesimpulan dengan mas kawin sekian. Kok bentuknya itu lebih cepat dari sini. Lalu kan masalah hukum ini, ibadah ini. Lalu ini buat dipelajari. No, nanti masyarakatnya itu pengamputan nih. Nikahnya apa apa enggak. Saksi yang tahu itu harus segera, makanya diulang. Sambutan ulang lagi. Mungkin harus begitu. Ngobrol sama singa bising telur. Ini nggak saya ngedek. Sampai kalau dulu dikepok dulu nih, ceplek. Wah, ulang. Kayak Pak penguluran berkepani kode. Biasanya kali Pak penguluran berpari kode. Anu cik kopan ini. Harus cepat. Kalau gitu,
masalah ibadah. Jadi harus tahu itu karena ini masalah syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ibadah itu enggak hanya sholat. Semua tentang yang pernah diajarkan oleh Rasulullah yang mengandung hukum halal, haram, dosa, tidak dosa, pahala dan seterusnya. Itu aja baca. Mungkin manfaat dan ternyata ini lebar kemana-mana. Mungkin manfaat dan bertambah ilmu bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita di sini dengan membaca Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam Nabi Habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qadir ya Basitu ya Khafir ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafir ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Rafiqu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Hakum ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Walimu Ta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jamil ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana
منياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على حسننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى خير قريبنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا للأمنا بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا